kita seringkali memahami bencana itu sebagai alam. Seringkali meskipun tidak selalu begitu. Jadi kalau gunung meletus itu orang di benak kita ya secara ya umum lah itu menyebut ini bencana. Sehingga ada istilah bencana alam. Padahal kalau gunung Merapi di Jogja meletus, kita yang ada di Jakarta itu kena akibatnya enggak? Belum tentu kan? Belum tentu. Meskipun bisa jadi terjadi ya ketika mungkin abunya di bawah angin bisa jadi, tapi belum tentu. Padahal sebetulnya ketika kita mau bencana itu kan karena kita menjadi kena akibatnya. Nah, kalau kita tidak kena akibatnya, kira-kira kita mungkin akan berbeda perspektifnya. Bagi seorang fotografer, saya punya teman seorang fotografer. Kalau Merapi sedang meletus, dia senang sekali. Dia akan konten pada saat jam berapa itu mengeluarkan pedus gembelnya itu. Direkam saja. Dicari posisi yang strategis untuk merekam itu. Nggak jadi bencana ini. Ini saya akan merekam peristiwa-peristiwa penting. Sehingga lahirlah foto-foto yang bukan hanya indah kelak pada masanya, tetapi memberikan informasi terkait dengan Merapi. Dari foto itu nanti para geolog nanti akan berbicara, lihat posisinya begitu, sudah ada manfaatnya. Nah, berangkat dari begitu saya sering bisa. Dulu orang-orang merekam bencana alam, atau saya sebetulnya tidak ingin menyebut bencana, sebetulnya peristiwa alam ya. Sekarang sudah lazim disebut bencana. Itu seperti apa? Sudah dijelaskan sama Gus Mirat. Jadi begini, kita ini di Indonesia tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan seperti gempa bumi dan gunung meletus. Kenapa? Ya karena struktur geologis kita begitu. Indonesia ini secara geologis berada pada batas pertemuan 3 lempeng tektonik utama di dunia. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik. Kondisi ini mau tidak mau, faktanya begitu, nggak bisa ditolak. Dan sudah terjadi sejak dulu kala. Nah, beberapa wilayah di Indonesia ini, atau sebelum ada Indonesia, itu sudah berkali-kali terjadi bencana. Itu beberapa catatan yang pernah saya temukan di dalam beberapa literatur. Pada tahun 1700-an sudah pernah terjadi di Padang. Maka kalau beberapa waktu yang lalu terjadi gempa bumi di Padang, ya wajar, ya karena struktur geologisnya begitu, ya. Kekuatan 8,4, gede juga. Era tahun 1800 juga terjadi di Mentawai, Sumatera Barat. Pernah terjadi. Jadi bukan hal baru sebetulnya. Nah, sebagai masyarakat yang tidak bisa lepas dari peristiwa alam semacam itu, saya punya asumsi orang-orang di Jawa punya kearifan menyikapi peristiwa alam. Ini yang mau saya kali. Tentu karena ini peristiwanya masa lalu, ya basisnya manuskrip. Nah, ini yang repot. Begitu ya, buka manuskrip lagi, gitu. Cari manuskrip ya yang berbicara tentang gempa. Fokus saya di gempa. Kenapa? Karena di beberapa catatan itu banyak rekaman tentang gempa. Dan fokus saya di Jawa. Kenapa di Jawa? Karena Jawa potensi untuk itu tinggi. Di samping di Aceh. Ada juga nanti kalau di Aceh naskah-naskahnya namanya takbir gempa. Kenapa saya pilih Jawa bukan Aceh? Saya punya alasan. Ternyata struktur kebudayaan Aceh dan Jawa berbeda. Itu nanti bisa kita temukan di dalam manuskrip. Terutama ini terkait dengan ketika memahami, merespon, menyikapi peristiwa gempa bumi. Manuskrip sebagai rekaman ide, gagasan, atau dalam konteks yang lebih umum kebudayaan masa lalu, saya kira penting untuk melihat dulu. Kalau orang Jawa bilang bahaya dewe ini orang gempa ini seperti apa responnya. Nah, itu. Nah, dengan catatan-catatan seperti itulah saya kira penting studi tentang ini. Saya tidak ingin hanya menunjukkan bahwa responnya seperti apa, tapi lebih jauh bagaimana nanti riset itu bisa memberikan rekomendasi terhadap pemerintah. Kira-kira begitu dulu waktu
saya membuka manuskrip itu karena pasti ada kearifan lokal. Ini masalah-masalah penting yang saya kaji. Bagaimana pandangan teologis masyarakat Jawa di masa lalu berkaitan dengan peristiwa bencana alam, dalam konteks ini gempa bumi. Bagaimana pandangan dunia orang Jawa itu melihat persoalan-persoalan semacam itu, dan kemudian bagaimana mitigasi tangga bencana yang dilakukan ketika itu. Saya gelisah kenapa? Ketika peristiwa gempa bumi di Jogja, orang kemudian yang dilihat di mana? Di Jepang kan? Bukan melihat manuskrip. Apa yang terjadi? Coba. Saya agak gelisah juga waktu itu, tapi belum bisa ini. Ya gelisahnya belum bisa ini. Jadi ketika orang kemudian dibuatkan tempat-tempat pengungsian, kemudian juga dibuatkan rumah di Jogja, rumah apa yang dibangun? Rumah dom kan? Untuk si Palau lingkaran dulu, kayak rumahnya Teletubbies. Iya kan? Saya bingung juga, ini dari mana ini dipakai itu? Sebenarnya sederhana begini, kita masyarakat agraris panas, kok dibikin tempurung begitu kan jadi panas itu kan? Akhirnya apa? Ini tinggi, high cost-nya tinggi. Kenapa harus ada AC toh? Akhirnya apa? Enggak dipakai itu. Jangan pakai. Kalau tahu dipakai enggak nyaman. Kenapa kita tidak kembali kepada kebudayaan akar tradisi kita? Bagaimana orang Jawa membuat rumah? Waktu itu saya gelisah. Begitu sebelum riset ini. Tapi ya itulah kan kita seringkali lebih suka melihat keluar daripada ke dalam. Itu yang terjadi. Dulu sekian radius sekian kilometer dikosongkan, tidak boleh ada aktivitas di situ. Ya itu aneh juga itu. Orang Jawa itu punya konsep trihita karana. Dia selalu berhubungan dengan manusia, antar manusia, dengan Tuhan, dengan alam. Kalau dia sudah dicerabut dari alam, nggak bisa hidup. Gitu loh. Orang Jawa kalau tanah-tanahnya sekarang sudah ditanami sama beton-beton itu stres juga. Gitu loh. Karena apa? Kita masyarakat agraris. Gitu loh. Perubahan struktur cara berpikir ini itu tidak gampang. Termasuk juga tadi itu rumah. Nah, saya menggunakan pendekatan kira-kira begini. Ada riset tentang bahwa persepsi mengenai bencana itu penting, yang dilakukan oleh Tilili itu. Dia mengatakan bahwa orang yang punya persepsi baik terhadap sesuatu itu akan lebih memudahkan dia cara psikologis menerima berbagai akibat-akibat yang terjadi. Asumsi saya, kalau dia persepsinya aja begitu, bagaimana nanti pendekatan teologinya kira-kira begitu. Saya menggunakan pendekatan itu untuk lihat. Oke. Ini yang saya baca. Saya baca serat primbon koleksi Keraton Kasultanan Yogyakarta. Ini ditulis abad-abad 18, 19 awal. Nanti kalau Anda cek di era itu pernah terjadi gempa. Dan peristiwa gempa itu juga direkam di Masjid Agung Yogyakarta. Ada tulisan di situ tentang peristiwa gempa. Terus saya juga baca ada primbon dan doa. Ini koleksi kebetulan di kampus saya sendiri. Ini saya temukan di Semarang. Ya. Terus ada kumpulan doa. Ini koleksi saya. Yang ini sekarang bisa dilihat di laman Pusritbang Lektur tahun 2016 itu. NKK Y itu NKK Naskah Klasik Keagamaan, YGY itu Jogja 2016, ISL itu Islam, maksudnya 02 itu nomor 2. Bisa diunduh naskahnya kalau tidak keliru, kalau sudah diunggah. Terus kemudian saya juga baca beberapa mujarobat yang ada itu, yang beberapa sudah dipublikasikan. Ya, sudah di edisi cetak, ada yang edisi cetak batu. Ada juga yang saya baca babat Sengkolo, kemudian Kitab Paranaton, babat Tanah Jawi, karena di situ ada informasi-informasi tentang gempa. Nah, bagaimana gempa itu direkam di sumber-sumber itu. Nah, uniknya ya, tadi sudah saya sebutkan. Jadi struktur geografis dan geologis Indonesia ini itu memang tidak bisa dilepaskan dari peristiwa alam gempa. Ya nanti susulannya kalau gempa itu gunung meletus, kalau nggak gunung meletus tsunami.
Itu kaitannya begitu. Maka nanti ya kalau Anda baca Serat Sengkolo itu nanti ada sebutan tentang tsunami di situ. Nah ternyata konteks-konteks di Indonesia karena kondisi struktur geologisnya semacam itu, hampir di pesisir selatan sampai ke Jawa Timur itu rawan gempa. Maka kemarin ketika bandara baru di Jogja itu mau ke Pulau Progo itu kan banyak yang bertanyakan bagaimana nanti ketahanan gempanya. Itu harus dipikirkan karena secara geologis itu rawan gempa itu di situ. Kalau itu rawan gempa di situ juga rawan tsunami. Saya bisa buktikan peta yang dibuat oleh Belanda abad 18 itu daerah Gunung Kidul, daerah Bantul hampir tidak banyak rumah penduduk. Kenapa? Karena memang tidak diorientasikan untuk perumahan, untuk perkampungan. Karena apa? Rawan gempa, rawan tsunami. Gitu. Nah, bukti itu saya kira penting untuk dilihat. Jadi orang dulu itu sudah tahu, sudah mitigasi bencana mereka sudah tahu gitu loh. Cuma tidak ditulis, ya, dengan sorry jelas gitu enggak. Saya bisa menduga gitu. Sampai apa yang terjadi di Porong Sidoarjo, ya, di Porong Sidoarjo itu sebetulnya sudah diungkapkan ada di Serat Pararaton. Serat Pararaton. Ada satu kesimpulan yang saya kira perlu didiskusikan kembali bahwa keruntuhan Mojopahit dengan sengkalan sirno ilang kertani bumi itu bisa jadi penyebabnya bukan hanya karena Mojopahit. Ada yang berasumsi diserang oleh gempa, saya kira tidak sepenuhnya benar itu, ya. Tetapi bisa jadi karena peristiwa-peristiwa alam. Di antaranya adalah gempa dan juga ada tsunami. Anda baca nanti di Serat Pararaton itu disebutkan ada namanya banyu pindah. Banyu pindah itu banyu pindah itu berpindah. Ada gerakan yang berubah melawan arus, itu tsunami. Ya, biasanya air itu ke laut, ini ke darat. Itu namanya banyu pindah. Dan di situ ada informasi tahun-tahunnya juga. Sayangnya ketika pengeboran di Sidoarjo itu orang tidak mau melihat masa lalu. Maka kalau orang-orang tua di Sidoarjo itu bisa masih cerita. Saya belum lama ketemu Pak Muzaki. Ketika saya ditanya, Pak, Mas Islah risetnya apa? Saya cerita ini aja. Itu saya yang terlambat sampai hari. Kalau 2 tahun yang lalu itu menarik untuk melawan. Siapa? Patrick Group. Iya, ini buktinya gitu loh maksudnya. Ya sudah, saya juga nggak tahu begitu. Nah problemnya itu kalau kita mau membaca naskah-naskah tadi yang saya sebutkan itu, kalau kita tidak tahu ruang batin orang Jawa itu repot. Misalnya orang Jawa itu pertama-tama dia selalu punya konsep tentang Sandang Paraning Dumadi. Nanti bisa dibaca di beberapa teks. Kita harus tahu itu. Ya. Yang kedua, orang-orang Jawa itu selalu atau sering lah ya, tidak bisa tadi saya sebutkan, hidupnya tidak bisa dilepaskan oleh hubungan antar manusia dengan alam dan dengan Tuhan. Yang ketiga, ya, kadangkala dia menggunakan sengkalan atau mitos, ya, digunakan untuk menyampaikan informasi. Misalnya di Jawa hidup, ojo nggih kena lawang apa rabi-rabi. Itu logika modern barat gak bisa memahami itu. Logika biner kan tidak boleh duduk di tengah pintu, itu premis mayornya mayornya tidak laku nikah. Itu gak ada hubungannya kan. Jadi gak ada, orang Jawa bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya apa? Dia ingin menyampaikan, maksudnya apa? Kalau kerja itu yang tuntas. Itu maksudnya. Lah orang Jawa sudah kehilangan Jawa nggak bisa memahami juga sekarang. Sama juga prinsip mangan orang mangan yang kumpul. Nah itu biasanya begini dulu, cawe itu serasa kuliah dulu.